Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi kuliah ke-7 mengenai siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pengalokasian cost atau cost allocation. Cost atau harga perolehan aktiva yang memberi manfaat lebih dari satu periode harus dialokasikan ke periode-periode yang menikmati manfaat dari cost tersebut. Contoh dari pengalokasian kos adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2007 membeli mesin sebesar 100 juta rupiah yang memiliki masa manfaat 5 tahun. Penyusutan per tahun adalah 20% dari biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin. Sehingga kita buat grafiknya adalah sebagai berikut. Maka biaya penyusutan mesin tahun 2007 yaitu 20% dikali dengan 100 juta sama dengan 20 juta. Masih dalam pengalokasian kos, jurnal pada saat terjadinya transaksi pada tahun 2007 yaitu sebagai berikut. Mesin didebet sebesar 100 juta dan kas dikredit sebesar 100 juta dengan keterangan pembelian mesin tunai. Dan jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember tahun 2007 biaya penyusutan mesin sebesar 20 juta dan akumulasi penyusutan mesin sebesar 20 juta dengan catatan pencatatan biaya penyusutan mesin. Selanjutnya adalah konservatisme atau conservatism. Lazim diterjemahkan sebagai prinsip kehati-hatian. Akuntansi akan segera mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan besar terjadi menurut Suwarjono tahun 1989. Contoh dari konservatisme adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2007 ditetapkan bahwa dari saldo piutang sebesar 50 juta diperkirakan terdapat piutang yang tidak tertagih sebesar 1%. Biaya kerugian piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut. 1% dikali dengan 50 juta sama dengan 500 ribu rupiah. Jurnal penyesuaian tahun 2007 adalah sebagai berikut. 31 Desember adalah biaya kerugian piutang tak tertagih sebesar 500 ribu dan cadangan kerugian piutang terhadap piutang tak tertagih sebesar 500 ribu dikredit dengan catatan pencatatan biaya kerugian dari piutang tak tertagih. Di bisnis adalah lazim terdapat sebagian kecil pelanggan yang pada akhirnya tidak mampu melunasi hutangnya. Analisis biaya versus manfaat atau cost versus benefit analysis. Pencatatan akuntansi dilakukan sepanjang manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding biaya yang harus ditanggung. Transaksi tertentu dianggap tidak praktis jika dicatat setiap terjadinya transaksi tersebut, karena transaksi tersebut sangat sering terjadi dan transaksi tersebut terjadi di dalam atau internal perusahaan sehingga dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contoh analisis biaya versus manfaat adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2007, penghitungan fisik menunjukkan saldo supplies atau perlengkapan sebesar 5 juta. Sedangkan saldo akun supplies di neraca saldo sebesar 9 juta. Maka terdapat biaya supplies tahun 2007 yaitu 9 juta dikurangi dengan 5 juta sama dengan 4 juta rupiah. Jurnal penyesuaian tahun 2007 adalah sebagai berikut. Biaya supplies atau perlengkapan 4 juta dan supplies atau perlengkapan 4 juta dengan catatan pencatatan biaya supplies. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian karena kesalahan pencatatan.
Pencatatan dilakukan hanya jika terjadi kesalahan penjunalan yang baru diketahui pada akhir periode. Jenis-jenis kesalahannya adalah lupa pencatatan, salah penulisan nilai rupiah, salah akun, dan kombinasi kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan pencatatan. Contohnya 31 Desember 2007 diketahui transaksi pembelian supplies sebesar 3 juta tertanggal 5 Desember 2007 belum dicatat. Maka jurnal koleksinya adalah sebagai berikut. Supply sama dengan 3 juta di debit dan kas sebanyak 3 juta di kredit. Jurnal koreksi karena lupa pencatatan. Yang kedua, salah penulisan nilai rupiah. Contohnya sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2007 diketahui transaksi pembelian kredit komputer sebesar 6 juta tertanggal 16 Desember ditulis sebesar 9 juta. Pada saat terjadinya transaksi salah, yaitu peralatan kantor sebesar 9 juta dan utang sebesar 9 juta. Jurnal koleksinya adalah sebagai berikut. Utang sama dengan 3 juta dan peralatan kantor sebanyak 3 juta. Koreksi karena salah penulisan nilai rupiah atau kelebihan nilai rupiah. Selanjutnya adalah salah akun. Contohnya adalah sebagai berikut. 31 Desember 2007 diketahui transaksi penerimaan pendapatan tunai sebesar 5 juta tertanggal 25 Desember 2007 dicatat sebagai pelunasan piutang oleh pelanggan sebesar 5 juta rupiah. Dari soal tersebut harusnya adalah kas sebesar 5 juta dan pendapatan 5 juta. Akan tetapi jurnal pada saat terjadinya transaksi salah. Pada tanggal 20 Desember dicatat kas dengan piutang sebesar 5 juta dalam catatan pelunasan piutang. Sebenarnya adalah pendapatan tunai. Maka jurnal dikoreksi sebagai berikut. Piutang dan kas dikembalikan lagi sebesar 5 juta, yaitu pembatalan pencatatan yang salah, dan ditulis kembali jurnal yang sebenarnya, yaitu kas dengan pendapatan sebesar 5 juta dengan catatan pencatatan secara benar transaksi penerimaan pendapatan secara tunai. Atau pencatatan alternatif keduanya adalah sebagai berikut. Pada saat terjadinya transaksi yang salah dicatat kas terhadap piutang sebesar 5 juta. Maka jurnal koleksinya adalah menghilangkan piutangnya itu dengan cara piutang terhadap pendapatan sebesar 5 juta, yaitu koreksi kesalahan akun yang harusnya kas terhadap pendapatan. Kombinasi kesalahan contohnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2007 diketahui transaksi penerimaan pendapatan tunai 6 juta tertanggal 25 Desember 2007. Dicatat sebagai pelunasan piutang oleh pelanggan sebesar 9 juta rupiah. Pada saat terjadinya transaksi jurnal reguler pencatatannya salah. Harusnya itu kas terhadap pendapatan sebesar 6 juta, tapi di sini ditulis kas terhadap piutang sebesar 9 juta dalam kurung pelunasan piutang. Harusnya kas terhadap pendapatan. Dan koreksi jurnalnya adalah sebagai berikut. Kembalikan dulu transaksi sebelumnya, yaitu pembatalan dengan mencatat piutang terhadap kas sebesar 9 juta dengan catatan pembatalan pencatatan yang salah, dan ditulis kembali dengan jurnal yang benar, yaitu kas terhadap pendapatan sebesar 6 juta, yaitu pencatatan transaksi dengan benar. Atau alternatif keduanya adalah sebagai berikut. Dari pencatatan jurnal yang salah, yaitu jurnal reguler, kas terhadap piutang sebesar 9 juta dalam kurung atau dengan catatan pelunasan piutang, dengan koreksi jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu piutang sebesar 9 juta
dan kas sebesar 3 juta terhadap pendapatan sebesar 6 juta dalam kurung koreksi atas kesalahan kombinasi. Membuat jurnal penyesuaian. Pencatatan ditampung di buku jurnal penyesuaian, bentuknya buku jurnal umum dan kemudian disalin ke neraca lajur. Penulisan di neraca lajur diletakkan kolom jurnal penyesuaian dan diberi huruf alfabet sesuai dengan urutan di jurnal penyesuaian. The motivation, bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum maka semuanya akan menjadi baik. By W.S. Rendra. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.